Halo semua, perkenalkan nama saya Susan Lestari Aroja, NIM 2024-11007, mata kuliah Hukum Otonomi Daerah, dosen pengampu Bapak Agustinus F. Pascalino Dadi S.Phil M. Hum, program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora Universitas Flores ND. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi Hukum Otonomi Daerah. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis masalah. Masalah yang pertama adalah konflik kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Gambaran masalah, dalam praktik penyelenggaraan pemerintah sering terjadi tumpang tindih kewenangan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terutama pada bidang pendidikan, pertambangan, kehutanan, dan perizinan. Analisis berdasarkan teori desentralisasi. Desentralisasi merupakan penyerahan urusan pemerintah dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah, otonomi berdasarkan asas otonomi. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat urusan yang belum dibagi secara jelas sehingga menimbulkan konflik kewenangan. Penyelenggaraan pemerintahan harus tepat memperhatikan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sehingga pemerintah pusat tetap memiliki fungsi pengawasan. Dasar hukum Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur pembagian urusan pemerintah antara pusat dan daerah. Pendapat, pemerintah perlu memperjelas pembagian kewenangan agar tidak terjadi dualisme atau kebijakan. Yang kedua, permasalahan pembentukan peraturan daerah. Gambaran masalah, masih terdapat peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, menghambat investasi bahkan merugikan masyarakat. Analisis berdasarkan materi Perda dan Perkada. Peraturan daerah merupakan instrumen hukum untuk melaksanakan otonomi daerah, namun Perda harus dibentuk berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, seperti asas kejelasan tujuan, kesesuaian jenis, dan dapat dilaksanakan. Apabila Perda bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, maka dapat dibatalkan. Dasar hukumnya, Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa Perda dibentuk oleh DPRD bersama kepala daerah. Pendapatnya, pemerintah daerah harus lebih cermat dalam menyusun Perda serta melibatkan masyarakat dalam proses pembentukannya. Yang ketiga, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Gambaran masalah, banyak masyarakat yang belum terlibat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Padahal pembangunan yang baik membutuhkan keterlibatan masyarakat. Analisis berdasarkan materi pembangunan daerah. Pembangunan daerah bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perencanaan yang perspektif. Perspektif masyarakat merupakan salah satu indikator keberhasilan otonomi daerah. Kurangnya partisipasi masyarakat menyebabkan program pembangunan sering tidak sesuai kebutuhan masyarakat. Dasar hukumnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Pendapatnya, pemerintah daerah harus meningkatkan transparansi dan membuka ruang partisipasi masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan atau musarembah. Yang keempat, permasalahan penyelenggaraan pemerintah desa. Gambaran masalah, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa masih ditemukan permasalahan seperti pengelolaan dana desa yang belum optimal, rendahnya kapasitas aparatur desa dan kurangnya pengawasan. Analisis berdasarkan materi pemerintahan desa. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat. Namun, pelaksanaannya kewenangan tersebut harus disertai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Kurangnya kapasitas aparatur desa dapat berdampak pada penyalahgunaan dana desa. Dasar hukumnya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa. Pendapat, pemerintah desa perlu meningkatkan pembinaan, pengawasan, dan kapasitas aparatur desa
agar penyelenggaraan pemerintahan desa bekerja efektif. Sekian dan terima kasih. Itu saja pemaparan materi tentang otonomi daerah dari saya.